Ronaldo Yasir Sawang kali ini masih menunggu aba-aba dari wasit Muhammad Jamid. Kita lihat baru saja pertandingan dilangsungkan. Sofrida kali ini Babakum Sawang mencoba menguasai serangan. Di sana ada Bangkat, kerjasama 1-2. Kita lihat kembali lagi ritme permainan mencoba diambil alih oleh mantan punggawa PSNS Usmawi ini. Khairul Munandar berpindah kembali lagi kepada Odong. Cantik sekali pergerakan di belah center back sebelah kiri. Kita lihat kerjasama dari kaki-kaki, cantik sekali. Datang Mojan Mujani kali ini mencoba kembali lagi. Bersabar mereka. Sekarang masih dalam penguasaan pemain-pemain muda Sebaya. Kerjasama 1-2. Nandar Bulu. Di sana ada Odong, namun diputuskan serangan oleh Ahmad Kuala. Kita lihat Hussein sekarang, namun lama bola dalam penguasaan. Mudah saja dihentikan tadi oleh saudara Wan Dembele. Umpan berpindah kali ini. Muntasir yang dicari, namun kita lihat mendapat kawalan daripada pemain jangkung ini. Bangkat Bangla sehari-hari. Kita lihat kembali lagi mencoba dikuasai, namun hilang penguasaan bisa dikatakan. Rijal Lamba, putra kelahiran Tanjungan Kecamatan Samalanga. Kerjasama 1-2, namun masih ada Sayudi di barisan belakang. Kita lihat kali ini penguasaan kembali lagi dilakukan lewat kaki Pikar, pemain bernomor 8 kerjasama dengan Ahmad Kuala. Kita lihat cantik sekali Yabes Roni, namun di sana masih ada Fajrul Sofian Kutablang. Umpan berpindah kepada Mojan Mujani, cepat sekali mencoba menyisir sisi sebelah kiri. Kita lihat cantik sekali umpan terobosan. Hussein mencoba mengancam, lepas kali ini. Namun kira apa yang terjadi? Nampaknya play on dikatakan oleh wasit pengambil pertandingan. Sayudi sapu bersih ke depan. Di sana ada Yabes Roni. Kita lihat Yabes Roni berputar-putar. Kerjasama 1-2 dengan Ahmad Kuala. Umpan berpindah kepada pemain bernomor 8. Di sana ada Pak Pikar, panggilan rekan-rekan. Kita lihat kerjasama kembali lagi mencoba dilakukan, namun hilang penguasaan daripada Al Fazir. Sapu bersih daripada Sayudi. Kali ini Wan Dembele kembali lagi mencoba. Kita lihat sekarang bola dikuasai kembali lagi oleh pemain-pemain Persada Aludua. Umpan terobosan kepada Ahmad Kuala. Umpan dipindahkan Yabes Roni. Namun di sana ada wanita setengah pria, ada Waria. Kerjasama 1-2. Belum henti-henti skema permainan diperagakan. Kita lihat dua tim di awal-awal laga langsung menemukan bentuk irama permainan terbaik mereka. Namun sapu bersih daripada Odong tadi. Sekarang bola mencoba dikuasai kembali lagi oleh Murizal Walid, center back andalan daripada tim Persada Aludua. Kita lihat kerjasama dilakukan dengan Wan. Umpan berpindah kembali lagi 1-2 sentuhan mencoba diperagakan. Kita lihat Murizal Walid jauh ke depan. Yabes Roni yang menjadi incaran. Namun di sana ada wanita setengah pria, ada Waria. Kita lihat sekarang bola berada di kaki Mojan Mujani. Kita lihat alumni PSNS Usmawi ini kerjasama 1-2. Khairul Munandar Bulu belang arah. Kita lihat sebuah umpan, namun sayang sekali langganan daripada Galacticos FC. Rijal Lamba duluan terjebak offset di areal kotak penalti. Anda teman kami saudara, penonton yang kami bangga-banggakan, bagi Anda yang masih berada di luar, Anda masih berkesempatan. Segera Anda parkirkan kendaraan di depan yang telah kami sediakan dan langsung Anda bergegas memasuki lapangan pertandingan kami ini. Baru sekitar beberapa menit usia laga di babak yang pertama, di mana kedudukan sementara Mantem imbang, Mantem kacamata. Kita lihat sekarang bola kembali lagi mencoba dikuasai oleh Sofrida. Kerjasama 1-2. Rijal Lamba mencoba bersabar. Kita lihat Lamba Rijal berpindah kepada Hussein. Kerjasama kembali lagi mencoba dilakukan, namun terlalu tajam sodoran daripada Hussein tadi. Arif Syukriyan Nuk Jangga. Di sana ada Khairul Munandar. Kita lihat Khairul Munandar langsung mencoba membersihkan. Kena. Ya, kita lihat lemparan ke dalam dapatkan. Kita lihat sekarang Banun Muntasir kerjasama 1-2. Di sana ada ya Al Fazir, namun hilang penguasaan. Mojan Mujani, namun sapu bersih saja daripada Sayudi yang tidak kenal kompromi di barisan belakang. Kita lihat Odong mencoba kembali lagi mengancam, namun dampaknya sulit untuk dikembangkan irama permainan. Bola duluan melewati garis lapangan, di mana kita lihat asisten dua Tori hari ini Zulkarnain Nyanyak langsung menggoyangkan bendera tinggi-tinggi. Sekarang bola mencoba dikuasai kembali lagi oleh Munandar, namun sebuah sundulan penyelamatan daripada Walid Murizal. Kita lihat Henry, umpan berpindah kepada center back sebelah kiri. Banon kali ini mencoba mencari rekan, kerjasama dengan putra kelahiran pesisir Selat Malaka Jangka ini Arif Syukriyan, namun terbaca oleh pemain belakang. Kita lihat pemain dengan postur badan 1,75 meter. Kita lihat sekarang Yasir Sawang kembali lagi mencoba menekan situasi berbahaya. Lepas belum terjadi. Nampaknya play on dikatakan kali ini karena permainan terus-menerus
mencoba diperagakan. Kita lihat lepas dari penguasaan. Yabes Rodi, umpan berpindah sisi kerjasama dengan Ahmad Kuala. Kita lihat masih dalam penguasaan Persada Alu 2 mencoba mengajak lari Otong. Kita lihat Ahmad Kuja. Akhirnya, di mana kita lihat tiada lain dan tiada bukan. Ya, kita lihat Roni baru saja membuka kedudukan angka sementara. Yang digencarkan lewat sisi sebelah kanan oleh Ahmad Kuala dan kawan-kawan. Di mana kita lihat Putra Sampoinit yang pernah tampil bersama dengan Aceh Utara FC dan PSA Ulur Sukun di Liga 3. Yabes Roni baru saja membuka kedudukan sementara saat ini. Rijal Lamba. Namun di sana ada Banon. Kita lihat Banon kembali lagi mencoba mengancam. Umpan berpindah haluan. Namun Fadli sapu bersih saja. Sekarang bola mencoba dikuasai kembali lagi oleh anak-anak daripada Persada Alu 2. Cantik sekali sebuah umpan. Yabes Rodi kembali lagi mencoba mengancam. Kita lihat dibayang-bayangi oleh Bangkat tadi. Kita lihat Bangkat kerjasama dengan Sofrida. Namun di sana ada Al Fazir kerjasama dengan Arif Syukrian Nuk Jangka. Lagi-lagi terbaca sebuah umpan. Kita lihat kali ini Persada Alu 2 sayang sekali sentuhan yang tidak tepat bisa dikatakan daripada Muntasir tadi, hanya membuahkan tendangan gawang saja. Fajrul Sofyan, Khairul Munandar, umpan berpindah kepada center back sebelah kanan. Kita lihat kembali lagi Fajrul Sofyan cukup tenang di barisan belakang. Lagi-lagi sapu bersih saja diperagakan oleh mereka. Kita lihat sekarang Sofrida mencoba kembali lagi mengubah arah serangan kerjasama dengan Bangkat sekarang. Di sana ada Pigar, umpan berpindah ke belakang. Kita lihat Walid Nurizal cukup tenang, masih mencoba bersabar. Langsung kerjasama dilakukan kepada Wan Dembele, masih mencoba dikuasai kali ini oleh anak-anak daripada tim Persada Alu 2. Di mana sementara mereka baru saja berhasil membuka kedudukan angka saat ini. Kita lihat kali ini umpan berpindah kembali lagi, namun lagi-lagi terlalu tajam. Sodoran daripada Pigar tadi hanya membuahkan lemparan ke dalam saja bagi tim muda sebaya Babah Krum Kecamatan Sawang. Bangkat, Munandar, kita lihat lama penguasaan, mencoba kembali lagi ditekan oleh Yabes Roni. Umpan berpindah kaki, kembali lagi kali ini duel kop terjadi. Di sana ada Pikar, di lingkaran tengah lapangan pertandingan cukup tenang. Kerjasama 1-2. Di sana ada Ahmad Kuala, masih Ahmad Kuala mencoba membuka ruang. Namun di sana ada Wan Dembele. Kembali lagi penguasaan dilakukan. Kita lihat Ahmad Kucar mencoba mengajak lari Otong. Lepas kali ini. Namun sliding yang sangat clear tadi dilakukan oleh pribumi asli Babah Krum Sawang ini. Hanya membuahkan tendangan gawang saja bagi tim kampung halaman daripada Tarmizi Banyak. Kepada anda penonton yang masih berada di luar, anda masih berkesempatan, di mana baru sekitar beberapa menit usia laga di pertandingan ke-8. Ya, pertandingan terakhir putaran yang pertama sore hari ini, di mana sementara skuad daripada tim muda sebaya masih tertinggal 1 angka lewat gol yang baru saja dilesakkan oleh saudara Yabes Roni. Kita lihat sekarang Al Fazir, umpan berpindah kepada Wan Dembele, namun sapu bersih tidak tepat bisa dikatakan. Jadi saja penonton yang jadi korban hanya membuahkan lemparan ke dalam. Kita lihat sekarang bola di kaki Yasir Sawang. Rojen Mujani mencoba kembali lagi mengancam, namun sliding yang sangat clear tadi dilakukan oleh Wan, pemain yang berperan di barisan belakang, tepat di sisi sektor sebelah kanan. Otto Mujani Moje kerjasama di kaki-kaki. Kita lihat kali ini muda sebaya mencoba membangun serangan. Sofrida, lagi-lagi perebutan bola-bola tinggi. Kita lihat kali ini Banon kembali lagi kerjasama dengan Muntasir. Muntasir mencoba mengajak lari Husein. Kita lihat sekarang Persada Alu 2 mencoba membalikkan keadaan. Banon, hasilnya penguasaan pemain-pemain Persada. Di sana ada Arif Syukrian Nuk Jangka, kembali lagi kepada Banon, kerjasama 1-2. Kita lihat cantik sekali skema permainan Yabes Rodi. Namun di sana masih ada Bangkat di barisan belakang. Pikar, umpan berpindah haluan kepada Banon.
Masihlah penguasaan pemain-pemain Persada Alu 2. Kita lihat Banon cepat sekali. Umpan crossing ke dalam kotak penalti. Namun di sana masih ada Fajrul Sofyan Kutablang. Kali ini serangan silih berganti lewat kaki Hussein. Kita lihat cukup tenang. Hussein kerjasama dengan Sofrida. Sekarang penguasaan kembali lagi dilakukan oleh pemain-pemain muda Sebaya Babak Belum Kemenangan Sawang. Yasir Sawang kontrol dada. Namun hilang penguasaan. Mudah saja direbut tadi oleh Pak Pikar. Namun kita lihat apa yang terjadi. Nampaknya pelanggaran di depan wasit Muhammad Jamil kali ini dilakukan oleh Rijal Lambak tadi. Hanya membuahkan tendangan bebas saja bagi tim Persada Alu 2. Pikar ambil ancang-ancang. Kita lihat langsung jauh ke depan. Di sana ada pangkat, kita saksikan. Kita lihat Muntasir. Namun apa yang terjadi? Nampaknya pelanggaran dilakukan tadi oleh saudara Muntasir terhadap pemain belakang dari tim muda Sebaya Babak Belum Kemenangan Sawang. Sekarang Heri Farial mencoba bangun serangan, di mana kita lihat serangan berawal dari barisan belakang. Langsung sebuah umpan panjang, Mojen Mujani yang menjadi sasaran. Namun Mojen mendapat kawalan daripada saudara Wan Dembele. Kali ini bola berada di kaki Khairul Munandar. Motor penggerak serangan, sebuah umpan terobosan. Bendera digoyangkan oleh Zainal Abidin sore hari ini, di mana kita lihat mantan tokoh Liga 3 Indonesia, ya Mujani Mojen duluan berada di dalam perangkap offset. Kita lihat sekarang Murizal Walid kembali lagi yang akan melakukan tendangan bebas di areal pertahanan sendiri. Kali ini ambil ancang-ancang Walid Murizal. Kita lihat kali ini jauh ke depan, langsung umpan diarahkan, namun terbaca oleh Sofrida. Rijal Lamba mencoba kembali lagi membalikan keadaan, kerjasama dia dengan Yasir Sawang. Masih Yasir Sawang kali ini mencoba membalikan keadaan, namun di sana ada Khairul Munandar. Menjadi serangan datang. Kita lihat sebuah percobaan di luar area terlarang yang dilepaskan tadi oleh putra kelahiran Dayah Munara Kecamatan Kuta Makmur, namun cepat mendarat dalam pelukan penjaga gawang Arif Syukrian. No, bagi rekan-rekan, langsung sebuah umpan panjang. Kita lihat Ahmad Kucop kembali lagi mencoba mengancam, namun cukup tenang tampilan daripada Odong tadi di barisan belakang. Munandar. Nandar apa bolanya Nandar? Tiap dah. Ya, kita lihat sekarang kembali lagi Odong, umpan berpindah arah. Murizal Walid sapu bersih ke depan. Fajrul Sofyan Kutablang. Kita lihat Pikar kerjasama dengan Arif Syukrian, namun Sofrida kali ini cantik sekali. Hussein mencoba menekan. Kita lihat bendera digoyangkan, di mana kita lihat Banon melakukan sebuah pelanggaran tepat di depan asisten satu Zainal Abidin. Kali ini membuahkan kembali lagi tendangan bebas. Bisa dikatakan ini kesempatan bagi tim muda Sebaya Babak Belum Kemenangan Sawang untuk bisa menyamakan kedudukan. Kita tunggu dan kita nanti siapakah yang akan dipersiapkan oleh Hasti, manajer tim mereka sore hari ini, untuk mengambil tendangan bebas di luar areal 12 pas. Kita lihat sekarang tepat di sisi kiri gawang yang dijagai oleh saudara Henry. Kita tunggu dan kita nanti. Sofrida langsung sebuah umpan kanal berbahaya, namun tangkapan yang cukup sempurna daripada saudara Henry tadi. Masih ditimbang-timbang sementara. Kita lihat penjaga gawang dari tim Persada Alu 2. Pelan saja umpan digeserkan kepada center back sebelah kiri mereka. Banon kali ini langsung sapu bersih ke depan. Yabes Roni yang menjadi tujuan. Kita lihat Yabes Roni dibayang-bayangi oleh Heri Farial. Kita lihat sebuah tembakan mendatar, namun bisa dikatakan bukanlah yang berbahaya bagi gawang yang dikawal oleh saudara Arif Munandar. Fajrul Sofyan, Heri Farial. Kita lihat kali ini kembali lagi berawal dari barisan belakang. Muda Sebaya membangun serangan. Munandar, masih Munandar kali ini umpan berpindah haluan kepada saudara Bangkat tadi. Namun kita lihat apa yang terjadi. Ya, sulit untuk dikuasai oleh pemain dengan postur badan 1,75 meter ini. Membuahkan lemparan ke dalam saja bagi tim Persada Alu 2.
bola di pre. Kita lihat Fazir, cantik sekali. Namun kita lihat Ahmad Bujur duluan terjebak offset di areal pertahanan lawan. Waria, Yasir Sawak, kerjasama kembali lagi mencoba dilakukan. Kita lihat sekarang Odong, center back sebelah kiri mereka. Arijal Lamba mencoba kembali lagi membuka areal berbahaya, namun mendapat tawaran daripada Wan Dembele. Kita lihat Lamba Rijal jauh. Kita lihat nampaknya pelanggaran dilakukan tadi oleh pemain belakang daripada tim Persada Aludua. Bisa dikatakan ini kesempatan untuk bisa menyamakan kedudukan. Kita tunggu dan kita nanti. Ya, nampaknya Muhammad Rijal atau Lamba julukan yang sedang berhadapan dengan sekulit bundar. Kita tunggu dan kita nanti tembakan daripada putra kelahiran Tanjungan Kedemaran Samalanga ini. Ronaldo siapa? Kita lihat Rijal Lamba. Berbahaya situasi bisa dikatakan. 1, 2, 3 pemain daripada Persada Aludua membentuk bagan penghalang. Lamba Rijal. Kita lihat umpan berpindah kepada Fadil Sofian. Sekarang namun dapat sapu bersih saja daripada Pak Pikar tadi. Kita lihat belum henti-henti, serangan silih berganti. Munandar kali ini mencoba kembali lagi menghidupkan serangan. Umpan berpindah ke belakang. Di sana ada saudara Bangkat. Kita lihat angkat ke depan, namun sapu bersih saja daripada Pak Pikar. Husein, kita lihat lagi-lagi adu body bukan sebuah pelanggaran. Kali ini Husein mencoba kembali lagi mengundah hati si kulit bundar, namun kita lihat mudah saja dihentikan oleh Panon dan kawan-kawan. Yabes Roni kembali lagi berputar-putar kerjasama dengan putra pesisir Selat Malaka, namun hilang penguasaan. Kita lihat terlalu terburu-buru tadi sodoran umpan daripada Arif Syukrian. Sekarang Muntasir kembali lagi mencoba membalikkan keadaan. Masih dalam penguasaan pemain-pemain Persada Aludua. Kita lihat mudah saja dicuri bola oleh Sofrida, membuahkan lemparan kelam kali ini bagi tim muda sebaya Babah Krum Kecamatan Sawang Aceh Utara. Yabes Roni, Arif Syukrian Nok Jangga. Kita lihat umpan terobosan. Ahmad Bujur kembali lagi mencoba menekan. Dibayang-bayangi dia oleh Heri Fahrial. Muntasir cantik sekali kerjasama 1-2. Namun Fajrul Sofian, kita lihat sekarang Heri Fahrial cukup tenang, langsung bersihkan barisan belakang. Sekarang bola berada di kaki Pikar. Sebuah percobaan di luar area terlarang, namun bukanlah hal yang berbahaya bagi gawang yang dikawal oleh saudara Aris Munandar. Kita lihat kali ini Munandar mencoba kembali lagi membalikkan keadaan, namun sayang tidak ada rekan. Mojan Mujani kembali lagi mencoba menekan, namun sapu bersih daripada Walid Murizal. Rijal Lamba kali ini kembali lagi mencoba menguasai serangan. Umpan berpindah kepada putra kelahiran Kulai Jalan. Mujani Mojen cepat sekali. Sayang, antisipasi yang sangat cepat bisa dikatakan daripada Walid Murizal yang berperan di barisan belakang. Hanya membuahkan tendangan sudut saja bagi tim muda sebaya Babah Krum Kecamatan Sawang. Bisa dikatakan ini kesempatan. Kita lihat sekarang Munandar. Kita lihat depan. Serangan demi serangan mencoba digencarkan. Yabes Roni berpindah kaki. Arif Syukrian Nok Jangga kali ini kembali lagi mencoba mengubah arah serangan. Kerjasama 1-2 mencoba mereka permainkan. Ahmad Bujur. Kita lihat kembali lagi kali ini Ahmad Bujur mencoba mudah hati sekulit bundar di luar area terlarang, namun kita lihat terbaca oleh Fajrul Sofian. Yasir Sawang. Kita lihat Yasir, namun sulit melewati hadangan daripada Banon tadi. Arif Syukrian Nok Jangga. Kita lihat cantik sekali skema permainan dari kaki-kaki. Persada Aludua kali ini kembali lagi mencoba mengancam lewat kaki Arif Syukrian Nok Jangga. Umpan dari kanal berbahaya, namun tidak ada rekan yang menanti. Datang Al-Fazil dari belakang. Kita lihat kali ini mudah saja diputuskan serangan oleh Sofrida dan kawan-kawan. Yasir Sawang cantik sekali. Umpan berpindah ke Rijal Lamba. Namun sayang,
tembakan daripada mantan pemain Galacticos masih meleset di samping kanan gawang yang dijagai oleh saudara Henry. Henry masih mengambil ancang-ancang. Apa non berani ke? Jauh ke depan. Di sana ada Munandar, Pigar, kerjasama 1-2 sentuhan. Mojen Mujani kembali lagi kali ini kita lihat Anda kita lihat kali ini tanpa toleransi. Ya, wasit Muhammad Jamil Tahir langsung menggoyangkan kartu pertama sore hari ini. Sayuri, pemain belakang dari tim Persada Alu 2. Kita tunggu dan kita nanti. Ya, bisa dikatakan kesempatan diberikan tadi, di mana kita lihat ya pergerakan yang cukup membahayakan daripada Hugo, talenta muda masa depan daripada kampung halaman Sipanya, di mana terpaksa dijatuhkan oleh pemain belakang Persada Alu 2. Kita tunggu dan kita nanti. Ya, hadiah titik penalti. Siapakah yang akan dipersiapkan kali ini? Ya, nampaknya Khairul Munandar, putra kelahiran Dayah Munara, Kecamatan Kuta Makmur. Kita tunggu dan kita nanti, akankah ini berhasil dimanfaatkan untuk bisa menyamakan kedudukan oleh pemain-pemain muda sebaya Babah Krum Kecamatan Sawang. Kita lihat Munandar bersiap-siap. Kita tunggu dan kita nanti Khairul Munandar. Pertandingan berimbang, apapun masih bisa terjadi dengan jalannya laga sore hari ini, di mana kita lihat baru saja gol penyama kedudukan Yabes Roni kali ini langsung tarik ke belakang. Sekarang penguasaan dilakukan oleh Arif Syukriyat dan kawan-kawan. Di sana ada Muntasir, kita lihat Muntasir kembali lagi, namun mudah saja terbaca oleh Otong, pemain belakang yang berperan sangat aktif di sisi sebelah kiri. Kita lihat Aldi Yasir Sawang kembali lagi, umpan berpindah kepada Mojen Mujani. Mojen Mujani berpindah sisi, kita lihat Lambah Rijal mencoba mengutari sekuit bunda di luar area terlarang. Tepat mendarat kembali lagi, sebuah tembakan daripada Lambah Rijal mudah saja terbaca oleh penjaga gawang Henry tadi. Eri Varian, Khairul Munandar geserkan umpan. Kita lihat Otto mencoba melakukan counter attack ke depan, kerjasama 1-2 dengan Rijal Lambah. Rijal Lambah kembali lagi mencoba mengancam. Ya, Kursawan, sayang sekali mudah saja dihentikan tadi oleh saudara Sayudi. Serangan berbalik kali ini lewat kaki Muntasir. Muntasir kembali lagi sebuah umpan, namun terbaca oleh Heri Varial. Masihlah penguasaan pemain-pemain Persada Alu 2, namun lama penguasaan. Kita lihat kembali lagi terjadi perebutan di tengah lapangan pertandingan. Sekarang Mojen Mujani mencoba kembali lagi mengancam. Di sana ada Lambah Rijal. Rijal Lambah kembali lagi mencoba mengambil ancang-ancang, namun terlalu lama bola dikasih, terlalu percaya diri. Kita lihat kali ini tema permainan kembali lagi mencoba dikuasai lewat kaki Arif Syukriyat Nuk Jangka. Umpan berpindah kepada Muntasir. Kita lihat masihlah penguasaan pemain-pemain Persada Alu 2, namun bukan sebuah pelanggaran. Serangan berbalik cepat sekali. Arif Syukriyat Putra Bidang Pasik, namun tepat mendarat kembali lagi. Umpan dalam penguasaan penjaga gawang muda sebaya Babak Krum Sawang, Arif Munandar. Kita lihat penjaga gawang dengan postur badan yang sangat ideal, jauh melayang tinggi, langsung sebuah umpan diperagakan, namun sundulan keluar daripada pemain penempat punggung 10 Muntasir tadi. Kepada anda penonton yang kami bangga-banggakan, anda yang bersaudara, di mana kedudukan sementara berimbang 1-1, di mana gol daripada Yabes Roni baru saja disamakan tadi oleh saudara Khairul Munandar lewat titik penalti. Belum henti-henti. Kita lihat apa yang terjadi. Tampaknya ya pelanggaran tadi dilakukan oleh Munandar, membuahkan tendangan bebas saja bagi tim Persada Alu 2. Kita lihat jauh ke depan. Di sana ada Ahmad Kuala Ahmad, namun terbaca saja. Kita lihat apa yang terjadi. Nampaknya lagi-lagi pelanggaran kali ini. Bro ya tiar empat. Berada baju dia le.
Tiba lelaganya, minta dia hotel. Lagi bengok. Anjir. Oleh majuda lah. Anjir pegang kerusuhan. Lagi bengok yang beri na. Tu. Apa? Itu tinggi. Amat di Lok benar deh. lantaran sana Baru Ya, kita tunggu dan kita nanti. Tendangan bebas yang akan dilakukan oleh Arif Syukrian kali ini. Dadu, jarak dadu. Ya, kita lihat Arif Syukrian No Jangka yang akan melakukan tendangan bebas di luar area yang berbahaya. Bisa dikatakan ini kesempatan untuk bisa kembali lagi memimpin angka kedudukan. Kita lihat Arif Syukrian, namun masih belum tepat sasaran. Tembakan daripada putra kelahiran Jangka ini hanya membuahkan tendangan gawang saja. Kita lihat bola saja umpan digeserkan. Di sana ada Fajrul Sofian Kudablang. Umpan berpindah haluan kepada Khairul Munandar. Munandar kali ini kembali lagi mencoba bangun serangan. Kita lihat muda sebaya Babah Krum Sawang, namun antisipasi yang tidak tepat bisa dikatakan. Kali ini Mojen Mujani kembali lagi mencoba menekan dari sisi sebelah kanan. Masih Mojen Mujani, umpan berpindah kaki. Kembali lagi kali ini Munandar. Lagi-lagi, ya, posisi yang tepat daripada penjaga gawang Henry tadi. Henry. Kita lihat kesempatan. Sayang sekali, terlalu cepat mengambil keputusan tadi. Di mana kita lihat Yasir Sawang terlalu terburu-buru. Kita lihat nampaknya pertandingan kaidah bak putaran yang kedua. Ya, besok sore langsung akan kami sandingkan dua tim beda kabupaten kota, Paluhme Gandapura yang akan berhadapan dengan Kalajengking dari Menasapulo Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara. Ya, kita lihat apa yang terjadi. Nampaknya membuahkan tendangan bebas saja kali ini. Kembali lagi bagi tim Persada Alu 2. Kita lihat kali ini Pikar yang sedang berhadapan dengan si kulit bundar. Akankah ini menjadi kesempatan? Kita tunggu dan kita nanti siapakah yang akan dipersiapkan. Nampaknya Pikar yang akan melakukan tendangan bebas di luar area terlarang. Kita lihat sebuah tembakan, namun masih belum tepat sasaran, hanya membuahkan tendangan gawang saja. Eri Varian. Kita lihat kali ini kembali lagi jauh ke depan. Lepas kali ini Mojen Mujani kembali lagi mencoba menguasai serangan. Kita lihat masih dalam penguasaan. Dibayang-bayangi dia oleh Walid Nurizal. Datang Safrida dari belakang. Kerjasama 1-2 mencoba digencarkan. Kita lihat umpan berpindah ke area terlarang. Kita lihat di sana ada Badun. Kembali lagi mencoba membersihkan area kotak penalti. Munandar berpindah kepada Fajrul Sofian. Namun di sana ada Muntasir, hanya membuahkan lemparan ke dalam saja bagi tim muda sebaya Babah Krum Kecamatan Sawang. Kita lihat kembali lagi Muntasir mencoba kali ini mengambil alih serangan Persada Alu 2. Kita lihat berawal dari kaki Yabes Roni. Kembali lagi kali ini ya Pikar kerjasama, namun tidak ada rekan yang membuka ruang. Fajrul Sofian kembali lagi kali ini kita saksikan kerjasama 1-2 dengan Safrida. Masih dalam penguasaan pemain-pemain muda sebaya, namun tidak tepat sebuah umpan. Mudah saja terbaca tadi oleh pemain dari tim Persada Alu 2. Kita lihat kembali lagi serangan mencoba diambil alih kali ini lewat kaki pangkat tadi. Kerjasama segitiga Nandar Bulu, Safrida, umpan berpindah kaki. Kembali lagi kali ini Mojen Mujani mencoba kali ini membuka ruang. Umpan dipindahkan kepada Rizal Lamba. Kita lihat Rizal Lamba kali ini umpan berpindah sisi, namun terbaca tadi oleh Wan Dembele, center back sebelah kanan dari tim Persada Alu 2. Munandar. Kita lihat Munandar masih melihat Liuk mencari ruang. Umpan berpindah arah kepada Yasir Sawang. Kita lihat sebuah tembakan, namun masih belum tepat sasaran. Hanya membuahkan tendangan gawang saja bagi tim Persada Alu 2 dari Kecamatan Makmur, Kabupaten Biru. Kata-kata je. Dia pun kat pedaki benda nak tu.
dekat dia. Dekat. Tari yang bawah ni. Kau berlari. Eri Varian. Kita lihat sekarang Rijal Lamba mencoba kembali lagi mengancam. Di sana ada Otto. Kita lihat lagi-lagi pelanggaran dilakukan oleh Ahmad Kujer. Bahkan kali ini tendangan bebas saja. Dua di belah ini. Waduh ayo. Ya, water. Ya, Munanda mencoba mengambil ancang-ancang. Kita lihat langsung sebuah umpan. Ya, kita lihat akhirnya baru saja wasit Muhammad Jamil mengakhiri separuh jalan babak pertama. Pertandingan terakhir di putaran yang pertama. Muhammad Jamil terakhir sore hari ini yang menjadi pengadil laga bersiap-siap untuk melanjutkan pertandingan di babak yang kedua. Karena Bapak Kursi juga sempat berpesan di awal laga pembukaan di mana event turnamen ini hanyalah untuk menjalin silaturahmi, bukan untuk mencari permusuhan, maka wajar berulang-ulang tiada bosan-bosan kami kabarkan kepada Anda sportivitas pertandingan yang harus dikedepankan. Ya, hal-hal memalukan jangan diperlihatkan. Kita lihat sebuah percobaan cepat mendarat tembakan tadi daripada penggawa muda sebaya Babakrum Kedamanan Sawang. Dari 16 tim yang ikut ambil bagian di mana 15 hari pertandingan yang kami rencanakan, 13 juta rupiah total hadiah yang telah dipersiapkan oleh panitia penyelenggara. Kami di sini juga tidak bekerja sendiri karena Anda lihat di mana di pinggir lapangan kami dipenuhi oleh spanduk besar begitu berjajaran rapi. Itulah yang selalu setia menyokong kami dari belakang, seperti anggota Dewan Tarmizi Panyang, putra terbaik Sawang yang saat ini ada bersama kami panitia penyelenggara. Mulasel Gandapura juga tidak ketinggalan, Abdi Farel Jakarta bersama dengan Sipai Halim Jakarta, Toko Halim 3, JU Sport Birun juga tidak ketinggalan bersama dengan RJ Ponsel, UD 2 Daratani Kedai Sawang bersama dengan Kusyik Fakrun Pulau Tengah, jual beli motor baru dan motor bekas dan mengurus surat-surat kendaraan bermotor Anda. Juga tidak ketinggalan Toko 1000 Dinar, Kedai Kelung Haji Kecamatan Sawang Aceh Utara, Belo Kuala, KM Sekata Kuala Mani bersama dengan Sate Abaleh Gergok Gandapura, Warkop Himalaya, Jalan Elak Kelung Mani Aceh Utara, Orbit Printing, Tantawi SIP MAP, Tarmizi Panyang, Haji Muhammad Fail Rahmi LCMA, Haji Ruslan Muhammad Daud anggota DPR RI bersama dengan Jopri Sulaiman Esos MAP anggota DPRK Aceh Utara dari fraksi Partai Gerindra bersama dengan Nazir Abu Bakar AR. Juga tidak ketinggalan Agus Hidayat Taib DPD KNPI Aceh Utara, Ketua KNPI Kecamatan Sawang Amiruddin SIAN bersama dengan Kia Dosmir Teping Siran Gandapura, Agen BSI Lajuna Rizki atau Hasbi Gampung Babakrum Sawang bersama dengan Ude Bina Baru Krum Maning dan skuad TikTok Abu Laut. Terima kasih yang dapat kami ucapkan berulang-ulang kepada Anda. Dari awal laga pembuka hingga sore hari ini hanya terasa pertandingan kaidah membak urat terakhir putaran yang pertama. Abu Tede, kita lihat kembali lagi sodoran umpan terlalu dekat dengan penjaga gawang yang baru saja dilepaskan tadi oleh pemain pengganti yang mengganti posisi daripada pemain dengan postur jantung. Ya, pangkat tadi di mana kita lihat baru saja memberikan sebuah kesempatan kepada Yasir Sawang, namun terlalu dekat dengan penjaga gawang. Kali ini bola berada di kaki Yabes Roni, kembali lagi kandas bola di kaki Otong. Kita lihat Otong mencoba mengancam. Mojen Mujani kali ini mencoba balikan keadaan. Kita lihat talenta muda masa depan, kerjasama 1-2 dengan Otong, umpan berpindah haluan, cantik sekali skema permainan. Kita lihat umpan crossing ke belut gawang, namun masih ada Sayuti di barisan belakang. Al-Muzani, kita lihat kerjasama di kaki-kaki kembali lagi, namun di sana ada Hussein. Kita lihat antisipasi tadi daripada Walid Murizal. Kali ini Hussein kembali lagi mencoba mengancam, namun Murizal Walid tidak mau berurusan, langsung membersihkan barisan belakang. Lambak Rijal kembali lagi mencoba melihat mencari ruang. Kita lihat kali ini mencoba menekan, lepas, namun kembali lagi antisipasi daripada Murizal Walid di barisan belakang. Bola bantu segera kami masukkan. Adik-adik kamu petugas bola, bola yang kena keluar jok pesapat Pulau Mandum kena bak meja pada dia. Belo Kuala menyona anik bola hinan sajan ke kayu Pulau bola kena bak meja pada dia. Hanali bola hinan bak meja. Ya kadang lihat itu. Kita lihat tendangan sudut yang pertama di babak yang kedua.
didapatkan oleh pemain-pemain muda sebaya Babah Kerum Kecamatan Sawang. Kita tunggu dan kita nanti bisa dikatakan ini kesempatan untuk bisa memimpin angka kedudukan. Kita lihat sekarang Rijal Lamba, namun sebuah tembakan mendatar, datang kembali lagi Abu Dadin. Abu Dadin kembali lagi nyaris hilang penguasaan, namun kembali lagi mencoba dihidupkan oleh wanita setengah pria. Ada waria panggilan rekan-rekan. Kita lihat Lamba Rijal kembali lagi mencoba mudah atik si kulit bundar Sofrida, namun mudah diputuskan oleh Pikar. Arif Syukrian, no panggilan rekan-rekan. Kita lihat masihlah penguasaan pemain-pemain Persada Alu 2. Ini dia Ahmad Pujer. Ahmad Pujer masih mencoba membuka ruang. Pikar sekarang. Kita lihat apa yang terjadi. Dampaknya jelas sekali. Handball dilakukan tadi tepat di depan wasit Muhammad Jamil atau APM panggilan sehari-hari. Mari Yabes Roni. Kita lihat lagi-lagi kandas bola di kaki Heri Fahriam. Sekarang serangan berbalik lewat kaki Husein, namun nampaknya bola meninggalkan lapangan pertandingan. Kembali lagi membuahkan lemparan kelam saja kali ini. Kita lihat sekarang Munandar, umpan dipindahkan, namun lagi-lagi terjadi perebutan. Kerjasama 1-2, serangan bergelombang mencoba diperagakan oleh pemain-pemain Persada Alu 2. Namun lagi-lagi berulang-ulang kita lihat Putra Kelahiran Menasadaya Kecamatan Pesangat ini berhasil memutuskan serangan dari segala lini. Kita lihat Wan Dembele, di sana ada Heri Fahrial. Yasir Sawang diberikan umpan, kerjasama dia dengan Abu Dedin. Kita lihat kerjasama kembali lagi Yasir Sawang mencoba membuka ruang. Kita lihat dua pemain mencoba dilewati oleh badan pemain Aceh Udara ini. Namun lagi-lagi datang lagi serangan bertubi-tubi. Munandar sayang sekali di mana tembakan daripada Putra Kelahiran Dayamun Ara Kecamatan Kuta Makmur ini, namun masih belum cepat ke gawang yang dijagai oleh saudara Hendri tadi. Suput Singo hana ketinggalan. Pertandingan lebih awal kami kabarkan kepada Anda putaran 8 besar pertama. Dua tim calon juara, dua tim beda kabupaten kota yang insya Allah akan kami gandingkan di depan mata Anda. Paluhme FC dari Gandapura Kabupaten Birun yang akan berhadapan dengan lawan tanding daripada mereka, yaitu Kalajengking dari Menasapulo. Yasir Sawang, Rijal Lamba mencoba mencari ruang. Terlalu terburu-buru tadi tembakan daripada Putra Arongan Samalanga ini, namun masih belum tepat ke gawang yang dijagai oleh saudara Hendri Kamara. Sayudi. Ambil ancang-ancang kali ini. Kita lihat jauh melayang tinggi. Ini dia Yabes Roni, putra Sampoinit Aceh Utara yang pernah berlabuh bersama dengan Aceh Utara FC di Liga 3. Irwanda B. Udalam, biarahan di luar lapangan. Lemparan ke dalam. Kita lihat kali ini. Langsung umpan diarahkan. Ini dia Madi. Lagi-lagi serangan datang kali ini. Namun di sana ada wanita setengah pria. Cukup tenang kita lihat tampilan daripada mantan pemain Pesangar Raya ini. Munandar langsung mencoba memanfaatkan lebar lapangan. Kita lihat kerjasama dengan Rijal Lamba. Rijal Lamba kembali lagi mencoba mengancam. Kita lihat sekarang serangan dari segala lini. Mojen Mujadi. Namun kita lihat kembali lagi tembakan daripada pemain Persiraja ini masih terhenti di kaki Arif Syukrian Nuk Jangka. Sesekali kami mengabarkan kepada Anda yang ingin menyaksikan tayangan ulang, Anda bisa menyaksikan di YouTube Putra Juang Sport yang selalu setia meliput jalannya laga di lapangan Satria Bukit Bayu Kecamatan Sawang, Aceh Utara. Lagi-lagi kandas bola di kaki lawan. Sekarang bola di kaki Banut. Sapu bersih ke depan. Kita lihat sekarang Ahmad Pujer mencoba kembali lagi balikan keadaan. Kita lihat cepat sekali sisiran daripada Putra Kuala Cerafeh ini mencoba meninggalkan lawan di belakang. Kita lihat dilawan oleh Otong tadi. Sulit untuk melewati hadangan daripada pemain peragang daripada tim muda sebaya Babah Kerum Sawang. Kita lihat sekarang serangan berbalik kita saksikan. Yasin. Kita lihat apa yang terjadi. Tembakan daripada mantan pemain Aceh Utara FC ini, namun masih meninggi dari gawang yang dijagai oleh saudara Hendri tadi.
Sudah 3 kali catatan kami peluang yang didapatkan di babak yang kedua oleh tim kampung halaman daripada Tarmizi Panyang, di mana kita lihat masih belum mampu untuk bisa menambah kedudukan, di mana sementara kedudukan masih berimbang 1-1. Arif Syukrian kerjasama 1-2. Otong, kita lihat Otong masih mencoba mencari ruang, sodorkan umpan terobosan. Kita lihat bendera digoyangkan. Husein duluan terjebak di areal pertahanan lawan. Mando Mulyadi, Kamal Ajmi bersama dengan Ahmad Fadil Julkifli. Bukan itu saja, ya, Fatahila, mantan pemain Persidi ID dan Perla Raya. Besok sore mereka akan digandingkan oleh tim Paluh Me Gandapura. Sedangkan yang menjadi lawan daripada mereka, Kalajengking Menasapulo dari Aceh Utara. Besok sore mereka akan mengawali laga putaran 8 besar pertama. Event turnamen sepak bola semi open hari ulang tahun Satria Bukit yang pertama di tahun 2022. Ana bola, adik-adik kamu petugas bola, bola yang dari luar cok dek puak kena bak meja panitia. Yang ini budak-budak hana le bola, cok puak kena bola yang dari luar bak meja panitia. Walid Murizal, Arif Syukrian no. Kita lihat kali ini bola mencoba dikuasai kembali lagi. Yabes Rodi hilang penguasaan kali ini. Kita lihat Otto. Lagi-lagi tidak dah mong leh, pak boleh moy. Jauh. Dah mong leh. Ya, Susawang. Kita lihat kali ini kembali lagi mencoba menekan dari sisi sebelah kanan. Kita lihat kali ini Muda Sebaya mencoba bangun serangan tepat di sisi kanan. Ya, jantung pertahanan daripada tim Persada Alu 2. Kita lihat umpan berpindah haluan daripada Safrida. Sekarang Mudandar mencoba melihat mencari ruang. Tidak ada rekan yang meminta umpan. Kita lihat masih dalam penguasaan Mudandar. Namun lama bola di kaki. Kali ini kembali lagi mencoba mengancam. Kita lihat sekarang umpan terobosan Mujadi Mojeng. Sayang sekali, Anda lihat sendiri di mana ya intercept yang sangat rapi. Dan kita lihat sekarang Khairul Mudandar langsung sebuah umpan tarik karena berbagi. Anda lihat sendiri pribumi asli Babah Krum Kecamatan Sawang, Yasir Sawang, berawal dari sebuah tendangan sudut Khairul Mudandar. Yasir Sawang baru saja kedudukan Anda lahir lewat eksekusi tendangan penalti yang sangat dingin sekali. Ya, sementara ranking tertinggi pencetak gol di turnamen ini menjadi milik daripada salah satu pemain dari tim Satria Bukit Bayu yaitu saudara Jul Ikram dengan koleksi 2 angka, sedangkan beberapa pemain dengan koleksi 1 seperti Reja Saputra dari tim Sawang dan juga Ipul dari Blangmane, Ezwir Anwar dari Kalajengking Menasapulo, Yabes Roni dan juga Yasir Sawang yang baru saja ya membawa sekuat daripada tim Muda Sebaya unggul saat ini. Lemparan ke dalam Husein. Kita lihat Husein, namun apa yang terjadi? Kontrol yang kurang tepat bisa dikatakan kali ini. Kita lihat sekarang Madi kembali lagi mencoba melihat mencari ruang. Umpan berpindah kepada Yabes Roni, masih mencoba mutaati sebelit bundar. Kita lihat sekarang ritme permainan mencoba dihidupkan lewat kaki Yabes Roni. Yabes Roni mendapat kawalan daripada Heri Fahrial. Kita lihat tepat mendarat dalam pelukan penjaga gawang ya Aris Munandar. Rijal Lamba kembali lagi kali ini mencoba membalikkan keadaan. Kita lihat sekarang Rijal Lamba umpan terobosan, namun apa yang terjadi? Husein duluan terjebak di areal kotak penalti. Hana bosan-bosan kamu kabarkan karena Supur Singo hana terasa pertandingan Kaitabong bak putaran 8 besar. 2 tim jalan juara, 2 tim beda kabupaten kota,
satu dari Aceh Utara, satu dari Kabupaten Biren. Besok sore akan kami kawinkan di depan mata anda. Ya, Paluhme FC Gandapura. Besok sore mereka akan melawan kehebatan daripada Kalajengking Menasah Pulau dari Kecamatan Sawang, Aceh Utara. Oh, Không có bao giờ người ta đi thôi. yang bukan dah tadi dah cara baik, cara baik. Bakar bagai kuning tui. Jogar dulu tuh. Kita lihat Fajrul Sofian jauh ke depan. Mojan Mujani. Kita lihat kali ini Mujani kerjasama di kaki-kaki. Lagi-lagi serangan datang sini berganti. Husein berpindah kepada Sofrida. Kita lihat Munandar mencoba kembali lagi menguasai serangan. Kerjasama 1-2 sentuhan. Namun hilang penguasaan daripada Otong tadi. Madi, Arif Syukrian Nuk Jangka, Yabes Roni. Kita lihat kembali lagi tembakan di luar area kotak penalti yang dilepaskan tadi oleh Putra Tayang Sampo ini. Namun masih belum menemui sasaran, hanya membuahkan tendangan gawang saja bagi tim muda sebaya Babakrum Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara. Penalti. Sekali lagi terima kasih berulang-ulang kami ucapkan kepada Mulasel Gandapura menjual HP baru dan second tepat di kedai gerobak Gandapura. Kita lihat kartu kuning dilayangkan kepada penjaga gawang dari tim muda sebaya Babakrum Sawang, Aris Munandar. Abdi Farel Jakarta, Sipai Halim juga tidak ketinggalan Kuning kau. bersama dengan Toko Halim 3 menjual pempesan susu. RJ Ponsel alamat Kedai Sawang bersama dengan Ude 2 Daratani. Kesik Fagron Pulau Tengah juga tidak ketinggalan. Belo Kuala KM Sekata Kuala Mani bersama dengan Sate Abaleh Gandapura. Warkop Himalaya Kupi Jalan Elak Krungmani Aceh Utara. Orbit Printing juga tidak ketinggalan bersama dengan anggota Dewan Haji Tantawi SIP NAP juga tidak ketinggalan. Tarmizi Panjang anggota DPRA dari fraksi Partai Aceh yang saat ini juga berada bersama kami panitia penyelenggara dan sedang menyaksikan jalannya laga. Kita lihat Madi kembali lagi kali ini mencoba mengutaati si kulit pundar di luar area kotak penalti. Kita lihat sebuah umpan. Sayang sekali. Mana kita lihat bendera duluan digoyangkan kali ini. Namun sayang, ya Ahmad Kuala duluan terjebak di areal berbahaya. Haji Muhammad Fadil Rahmi anggota DPD RI bersama dengan Haji Ruslan Muhammad Daud, Jopri Sulaiman SOS LAP juga tidak ketinggalan. Agus Hidayat Taib, Nazir Abu Bakar anggota DPRK dari fraksi Partai Demokrat, Amiruddin SIAN, Dia Bosmir Tepinsiran Gandapura. Bukan itu saja, agen BSI Lajuna Rizki bersama dengan Topun Hasbi Kampung Babakrum Sawang, Budi Bida Baru Krungmani Aceh Utara, dan sekuat TikTok Abu Laut. Terima kasih yang dapat kami ucapkan berulang-ulang kepada anda. Oh, itu mau dipak lah. Mojen. Arijal Lamba mencoba kembali lagi mengutaati di luar area berbahaya. Mujani Mojen cepat sekali. Kita lihat cantik sekali kali ini. Mencoba melepaskan diri dari kawalan. Namun di sana ada Murizal Walid langsung membersihkan jaduk pertahanan daripada Persada Alu 2. Kita lihat Madi. Namun sayang sekali kontrol yang kurang cermat bisa dikatakan kali ini. Hanya membuahkan kembali lagi lemparan kelam saja. Mari ya kamu mau. Otto, kita lihat yang akan melakukan lemparan. Langsung umpan diarahkan kepada Muhammad Rijal atau Lambah panggilan rekan-rekan. Al-Fazir kerjasama dengan Pikar. Kita lihat kali ini kerjasama kembali lagi Arif Syukrian Nuk Jangka. Kita lihat Arif Syukrian, namun hilang penguasaan. Yang akan terjadi, nampaknya kembali lagi pelanggaran dilakukan tadi. Mandi gule kamu grip. Wadi ya tu ada belah sedang boleh ada babu. Mojen Mujani terobosan. Kan ada belah sedang boleh ada babu. Arijal Lambak kembali lagi mencoba mengancam.
Dibayang-bayangi dia oleh Murizal Walid. Kita lihat kembalikan lagi kepada Mojen Mujani. Kerjasama 1-2 kali ini. Kita lihat mudah saja dicuri bola oleh putra kelahiran Jangka ini. Umpan terobosan. Kita lihat lepas dari penguasaan. Yabek Rodi. Sayang sekali. Umpan kali ini sudah kuat bisa dikatakan tadi. Abu Dadin jauh mengangkat ke depan. Di sana ada Yasir Sawang. Kita lihat Yasir Sawang kembali lagi mencoba mengutaati si kulit bundar. Kita lihat kerjasama dengan Rijal Lamba. Namun lama bola di kaki. Serangan berbalik kali ini lewat kaki Pikar. Mencoba dikuasai kembali lagi oleh saudara Wan Dembele. Umpan berpindah kaki. Namun gratis kepada lawan. Sekarang Sofrida mencoba menguasai serangan. Belum henti-henti ritme permainan. Lewat kaki Otong. Center back sebelah kiri mereka. Kerjasama dengan Rijal Lamba. Kita lihat angkat ke depan. Lagi-lagi perebutan terjadi. Namun masih ada Wan Dembele tadi. Mencoba kembali lagi membuang bola keluar. Hanya membuahkan lemparan ke dalam. Wadi yang kami mau. Sepok Singo. Pertandingan kaedah memputaran 8 besar. Dua tim calon juara dari dua kabupaten kota berbeda. Besok sore kembali lagi akan kami sandingkan di depan mata anda, di mana sekuat daripada tim Kalajengking Menesapulo yang akan kami kawinkan mereka bersama dengan Paluhme Gandapura. Seandainya kedudukan tidak ada perubahan, maka sudah pasti tim Muda Kebaya kampung halaman daripada Sipanyang langsung kami tempatkan menjadi tim terakhir menuju putaran 8 besar. Ya, Yabes Rodi, pemenang laga sore hari ini sudah pasti ditunggu dan dinanti oleh tim Kodis AAC Paluh Lada Dewantara. Ada awak madis ni kan? Awak darah. Ya, insya Allah mereka akan berlaga tepat di hari kedua putaran 8 besar. Pemenang laga sore hari ini lebih awal kami kabarkan. Sudah pasti anda akan menjadi lawan tanding daripada tim kopi di sini Paluh Lada. Paluhme Gandapura besok sore akan berhadapan dengan Kalajengking Menesapulo. Sedangkan pemenang laga sore hari ini insya Allah lusa nanti akan kami kawinkan mereka bersama dengan Kodis AAC Paluh Lada. Persekuda Kecamatan Sawang, mereka akan berhadapan dengan Persum Ulege Kecamatan Makmur tepat pada hari Jumat yang akan datang. Sedangkan tuan rumah Satria Bukit Hopayu Sawang, mereka akan menantang Putra Baruna dari Lukweng Kecamatan Banda Baru Aceh Utara di akhir putaran yang kedua nanti. You mana kuning dikerek daun tu. Kunang dah bayu. Marbeh jauh dah bayu. Harga Cina mendatang ke dia. Ya, belum dulu ya. Pui đeo ni đi. Kita lihat Pak Dewan dan ya, lebih awal meninggalkan lapangan pertandingan sore hari ini. Kita lihat kali ini kembali lagi ritme permainan mencoba dikuasai. Apapun masih bisa terjadi dengan jala-jalaga sore hari ini. Kita lihat Mojen Mujani mencoba kembali lagi mengutaati dua area kotak penalti. Namun Sayuti sapu bersih saja. Bola Bandung, bola Bandung. Kamu grey Wadi. Akan lemparan ke dalam kembali lagi. Kita lihat baru saja Wasid Muhammad mengakhiri jalannya pertandingan sore hari ini. Ya, bola yang